Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian eh, video tentang kepala pesiar, bagaimana sih dan apa sih dry dock itu gitu ya. Karena selama ini bagi kalian yang mungkin belum ke kapal atau bahkan yang sudah di kapal sekalipun, itu belum tentu eh, jadi ada sebagian orang yang tidak pernah mengalami saat dry dock, karena mungkin saat itu saat dry dock tiba si kru member tersebut atau orang-orang kru itu atau kita lah ya sedang vacation atau sedang tidak berada tidak saat sedang duty di kapal pesiar. Nah, jadi proses dry dock sendiri itu si kru kapal pesiar itu memang masih ada di tempat sebelum masa habis kontraknya berakhir. Tapi dengan posisi tidak ada satupun tamu. Jadi ketika sail berakhir, tamu keluar, kemudian para kontraktor tuh datang semua. Para kontraktor tuh banyak ya jumlahnya. Ada yang khusus untuk tanker, ada khusus untuk deck, ada khusus untuk ya desainer apa namanya, interior designer, karena ada beberapa juga tempat-tempat khusus seperti misalnya kasino yang dibongkar tuh khusus orang-orang kontraktor yang di bidang seperti teknisi kasino gitu ya, atau juga tukang-tukang seperti membongkar sebuah tempat di kapal pesiar. Ada yang namanya gift shop di Karnipal ya, itu sebuah toko di kapal pesiar yang menyajikan berbagai brand atau merek dagangan makanan dan dan pernak-pernik lainnya, dan itu biasanya dibongkar. Tapi mereka kontraktor yang membongkarnya bukan kru ya. Jadi kru kapal pesiar ini tidak bukan spesialis untuk dry dock, tapi hanya membantu saja. Ketika ada orang yang sedang mengelas misalnya, karena memang banyak sekali para kontraktor itu datang, bisa dari berbagai perusahaan datang ke satu kapal ini. Jadi contohnya para kru itu apa sih yang dilakukan kru kapal pesiar ketika dry dock tiba. Jadi ketika dry dock tiba ini, para kru ini setahu saya tuh biasanya ada yang jadi fire watch, ada juga yang membersihkan. Pokoknya tidak ada yang tidak kerja, semuanya kerja ya. Departemen apapun, departemen housekeeping, departemen FB, departemen bar, departemen foto, departemen entertainment, semuanya semua departemen semuanya kerja ya. Baik itu membantu membawa-bawa barang atau membersihkan barang atau apapun. Bahkan suatu hari pada saat sedang dry dock, departemen foto ya, karena memang departemen foto itu jadi dia kerjaannya memoto orang dan kemudian mencetaknya, kemudian menjual. Tapi kalau tidak ada tamu, apa yang dicetak, apa yang dijual, tidak ada kerjaan. Pernah satu kali saya melihat teman-teman kita ada juga banyak ya, seorang fotografer tuh dari Indonesia. Jadi suatu saat mereka sedang membantu membersihkan satu fasilitas umum. Jadi mereka bersih-bersih fasilitas umum. Yang dimaksud saya ini adalah restroom atau tempat ya, WC ya. Jadi mereka dengan menggunakan sarung tangan, pelindung tangan atau glove, dan mereka tuh berkumpul di situ semua menggosok mulai dari dinding, tempat sampah, sinknya, segala segala macamnya gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak kerja. Begitupun dengan rekan-rekan yang lainnya, kecuali mungkin ini pengecualian ya, teman-teman kita yang di departemen food, makanan, yang jadi teman-teman kita yang cook ini kerjaannya tetap masak.
untuk memberikan, ya bagaimanapun juga, makan nomor satu ya. Makanya kita seorang kru kapal pesiar itu sangat respect dengan orang cook, karena mereka lah yang memasakkan buat kita. Oke, kita lihat saja bagaimana sih proses dry dock. Ini hanya sebagian saja. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya perlihatkan video yang lainnya yang lebih detailnya. Jadi ini di video ini um, kapal itu sudah tidak berpenumpang dan sudah masuk ke darat ya. Jadi jika kalian ingin tahu seperti apa, kita lihat videonya seperti ini. Silahkan dilihat ya. Nah, ini kebetulan yang ada di video ini adalah Symphony of the Seas. Itu yang merah itu adalah uh, di situ ada, kalau kita lihat ada baling-baling ya. Ada baling-baling itu, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dan ini terdapat empat buah baling-baling besar-besar. Nah, kalau kita lihat yang berwarna merah paling bawah ini, itu adalah, nah ini nih, itu adalah icebreaker. Nah, jadi dimana kita menemui bongkahan es. Jadi yang pertama akan mengena ke es itu adalah yang merah itu. Jadi dia akan menghancurkan es itu. Jadi biar jadi pembuat jalan dah, katakanlah begitu. Nah, ini. Dan posisi dia itu ada di paling bawah, icebreaker namanya. Dan ini kita lihat memang kapal ini besar sekali ya, sangat besar sekali. Saya nggak tahu seberapa besarnya, saya tidak bisa mengira-ngira, kayaknya besar sekali ini. Toko seperti di supermarket ya, seperti di mall. Nah, ini kalau kita lihat, ini sini ada slider juga. Nah, ini posisi kapal ini sudah di darat ya, sudah tidak di air lagi. Nah, ini adalah sebagian dari mereka ada kru yang orang-orang di situ, dan sebagian mereka juga ada para kontraktor. Bisa dibayangkan berapa panjangnya dengan melihat ukuran manusia dan kapalnya. Ini adalah baling-baling bagian belakang. Besar sekali baling-balingnya. Lihat ukuran manusia dan kapalnya itu ya. Nah, ini yang pakai helm-helm putih ini para kontraktor. Biasanya spesialis kontraktor kapal pesiar, karena kapal pesiar di Amerika tuh jumlahnya banyak sekali ya, bukan hanya beberapa perusahaan saja. Kalau di Indonesia mungkin seperti armada bus ya, kayak gitu. Ini Symphony of the Seas. Dia punya registrasi di Nassau, dan ini kita lihat. Ini sudah tidak berpenghuni tamu sama sekali. Ini kiri kanannya ini seperti yang terlihat di gambar itu adalah jumlah dari deck atau jumlah dari lantai, berapa lantai itu berapa deck. Dan biasanya di situ ada guest untuk apa, namanya apa, cabin untuk tamu. Ini juga ada Royal Caribbean, sama posisinya sedang dry dock seperti yang kita lihat. Ini selalu di setiap kapal itu ada icebreakernya ya. Jadi ini hanya sebagian kecil. Jadi dry dock yang saya jelaskan di sini adalah ketika si kapal sudah berada di darat ya. Yang lebih detailnya itu kalau kita masuk ke dalamnya itu lebih mengerikan lagi, dalam tanda kutip. Kapal semuanya berantakan, hancur semuanya, seperti kapal pecah tuh benar-benar. Kalau kita melihat detailnya lagi, di video berikutnya akan saya perlihatkan bagaimana detailnya yang namanya dry dock. Benar-benar hancur kapal tuh, hancur semuanya, hancur ya. Oke, sekian dulu ya. Jadi ini hanya untuk gambaran saja ketika kapal sedang dry dock dan sudah berada di darat. Bagi kalian teman-teman yang masih belum join dan sekarang masih dalam proses, berjuang terus, semoga berhasil dan semoga sukses ya.
Nanti video saya, silakan komen video saya ini dan bertanya, dan nanti apapun pertanyaan atau komentar kalian sangat saya hargai, dan silakan di subscribe dulu untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan wassalam.